مهدي الحائرين ضياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis berikutnya masih dalam hadis yang menjelaskan tentang sifatus sholat atau cara-cara melaksanakan sholat. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i qala Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahlat thana'i wal majdi wa ahaqqu ma qala al-'abdu wa kullana laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Rawahu Muslimun. Hadis berikutnya yaitu hadis dari Sa'id al-Khudri. Dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu ketika mengangkat kepalanya dari ruku, Rasulullah mengucapkan Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini bacaan sebagaimana kita tahu ketika iktidal. Begitu kita ruku, iktidal sami Allahu liman hamidah, yang dibaca adalah Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Biasanya sampai di situ. Tapi sebenarnya ada kata-kata lanjutannya. Ahlat thana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kullana laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu bacaannya sampai di situ. Artinya Allahumma Gusti Allah, ya Tuhanku, Rabbana lakal hamdu, Tuhanku segala puji bagimu yang telah memenuhi langit dan bumi, wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, dan memenuhi setiap sesuatu yang engkau kehendaki, ahlat thana'i al-majdi, yang patut untuk dipuji dan diagungkan, ahaqqu ma qala al-'abdu, yang lebih berhak untuk diucapkan oleh seorang hamba, wa kullana laka 'abdun, dan kita semua adalah hambanya, hamba engkau. Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah, jangan engkau halangi apa yang hendak apa yang engkau berikan kepada kami. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan jangan berikan apa yang engkau larang. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan tidak memberikan manfaat apapun bagi kesungguhan atau kerja kita. Nah, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita terkait dengan bacaan ketika iktidal. Itu yang harus kita pahami. Yang kedua, kalau di dalam hadis-hadis sebelumnya bahwa selain setelah takbiratul ihram, artinya berdiri setelah takbiratul ihram, berarti dalam gerakan selain gerakan rokaat itu tidak diperkenankan membaca ayatun min ayatil Quran, tidak diperkenankan membaca ayat Al-Quran. Lalu apa yang dibaca? Yang dibaca diantaranya hadis ini memberikan pendidikan atau menginformasi bahwa yang dibaca adalah seperti ini. Bagaimana dengan hadis yang lain? Hadis yang pembacaannya tidak sama dengan hadis ini, karena ada banyak hadis
hadis kemarin kan ada itu hadis yang bacaannya beda dengan ini. Nah sebenarnya poinnya adalah di dalam sholat itu yang dibaca adalah selain ayat Al-Quran ya, itu ada tahmid, takbir dan takbir. Itu yang dibaca. Nah ini adalah tahmid. Tahmid berarti ketika kita iktidal, yang dibaca bukan takbir dan juga yang dibaca tidak takbir. Yang dibaca adalah tahmid, memuji. Ini memuji kepada Gusti Allah. Isinya itu. Jadi kalau kita tidak hafal ini, bacaan ini yang disampaikan oleh hadis yang disampaikan oleh Said Al-Khudri ini, bagaimana? Ya nggak apa-apa, kita baca yang lain yang isinya adalah sama memuji kepada Gusti Allah. Jadi nggak susah-susah bagi orang yang sebenarnya, bagi orang yang tidak mengerti tentang menguasai seluruh bacaan di dalam Al-Quran, maka apa yang engkau bisa bacalah. Kan begitu, hadis sebelumnya kan ada mengatakan seperti itu. Nah ini diantara bacaan-bacaan yang yang mesti kita lakukan. Dan bacaan ini kalau ada yang membaca sesuai dengan ini, berarti dia menyandarkan diri atau dia mengargumentasikan melalui hadis ini. Apa dalilnya? Kenapa Anda baca begitu? Ya saya punya dalilnya. Dalilnya apa? Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Sa'id Al-Khudri. Bacanya bagaimana? Dalam hadis itu dikatakan Allahumma rabbana lakal hamdu bil samawati wa mil wal ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah itu hadisnya, dasarnya adalah hadis ini. Jadi ketika sampean dengarkan atau biasa sampean lakukan setiap hari itu sholat, yang tadinya belum mengerti, sampean bacanya itu dari mana, tahunya dari gurunya saja atau tahunya dari orang tuanya saja, misalnya sekarang sudah tahu bahwa itu ternyata bukan sekedar omong kosong, bukan sekedar ngarang, tetapi juga disandarkan kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu hadis berikutnya, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham ala jubhati wa asyara biyadihi ila anfihi wal yadaini war rukbataini wa atrafil qadamaini, muttafaqun alaih. Hadis berikutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, umirtu, saya diperintah an asjuda ala sab'ati a'dhamin. Saya diperintah untuk sujud dengan melibatkan 7 anggota tubuh atau melibatkan 7 tulang. Sab'atu a'dhamin. Saya diperintahkan ketika sujud melibatkan 7 tulang. Apa saja? Ala jabha wa asyara biyadihi ila anfihi. Pertama batuk. Nah, jidat ini Rasulullah sambil mengatakan ala jabha, dia juga sambil mengisyarahkan, ngomong ala jabha itu dia mengisyarahkan sampai ke hidung. Yang kedua wal yadaini, kedua tangan juga harus dilibatkan, harus ditempelkan ke tempat sujud. Waruk bataini dan juga melibatkan 2 dengkul, 2 lututnya itu juga harus dilibatkan, 2 tangan, 2 lutut harus dilibatkan atau harus ditempelkan di atas di tempat sujud. Watrofil qadamaini dan ujung delamakan, 2 delamakan kaki. Berarti kalau begini kan, posisinya begini kan, nah itu ikut dilibatkan juga. Muttafaqun alaih. Hadis ini dibagi oleh para ahli hadis, ulama-ulama hadis. Hadis berikutnya, wa an Ibnu Yuhainata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla wa sajada
Farasaja baina yadayhi hatta yabdua bayadu ibtayhi, muttafaqun alaih. Nah, dari Ibnu Yuhaina bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bila sholat, ida sholat wasajada, ketika beliau itu sholat dan melakukan sujud, farosaja baina yadaihi, maka dia akan merenggangkan dua tangannya. Tangannya direnggangkan, berarti tidak disempitkan. Hatta yabdu bayadu ibtaihi, sehingga kelihatan putihnya ketiak beliau. Ketika dia sujud, Kanjeng Nabi tidak begini gitu. Sujudnya nempelkan tangannya itu tidak begini, tapi begini. Itu dari ketika posisi begini kan berarti kelihatan ketiaknya atau warna kulit Kanjeng Nabi yang dekat dengan ketiak beliau. Lalu hadis berikutnya, wa 'anil Barra'i ibnu Azib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajadta fadu'aka faika warfa' mirfaqaika. Dari Ibnu Barra bin Azib radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, idza sajadta, apabila kamu sujud, fawadu'a kafaika, maka letakkan kedua telapak tangannya, warfa' mirfaqaini, dan angkat kedua sikunya. Jadi ketika kamu sujud, kata Rasulullah, maka letakkan kedua telapak tangan kita dan angkat kedua siku kita. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hikmah dibalik misalnya melibatkan tubuh-tubuh tadi. Ketika sujud kita harus meletakkan kepala jidat kita dengan hidung kita, kemudian meletakkan tangan, kemudian juga kaki kita. Apa hikmah dibalik itu semua? Hikmah itu pemaknaan. Pemaknaannya ketika kita harus melibatkan jidat dengan hidung kita, menurut salah satu tokoh dalam kitab Asy-Syarwani dijelaskan bahwa pelibatan itu untuk menunjukkan bahwa kita sebagai makhluk Allah itu adalah makhluk yang sangat rendah dan ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu adalah makhluk yang sebenarnya tidak memiliki kekuasaan apapun di hadapan, di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dilibatkan itu. Lalu bagaimana dengan melibatkan tangan ini? Tangan juga menjadi sesuatu yang memiliki peran yang cukup penting, juga harus diletakkan di dalam ruangan yang yang hina. Nah, ini menjadi seluruhnya memiliki makna tentang keterserahan, memiliki makna tentang kehambaan kita. Makanya di dalam bacaan tadi dikatakan wa kullana abduka, bahwa kita semua adalah hamba Engkau. Itu di antaranya. Maknanya adalah sangat mendalam sekali. Jadi tidak hanya sekedar suka-suka, tapi ada muatan-muatan hikmahnya, ada rangkaian filosofisnya yang sehingga bisa diterapkan tentang aktivitas atau kegiatan-kegiatan tersebut. Lalu bagaimana dengan versi kesehatannya? Nah, itu pernah saya dengar penjelasan salah satu dokter itu menjelaskan bahwa ternyata ketika kita keadaan kepalanya pening, kalau kepala kita sedang melenger, lalu kemudian kita bawa sujud, itu plong jadinya. Jadi seolah-olah ini kayak ada yang mijeti. Dan itu kenapa bisanya begitu? Karena perputaran peredaran darahnya cepat dengan yang tadinya menghentik ke sini, ke atas terus, kemudian ditumpahkan, ditarik ke bawah, dinaikkan ke
anggota tubuh yang ke atas, berarti ke badan, dan itu akan menstabilkan terhadap tubuh kita. Itu dalam pandangan medisnya seperti itu. Ternyata Kanjeng Nabi tidak hanya sekedar ngongkon-ngongkon saja, ya, tidak hanya sekedar nyuruh-nyuruh saja, tetapi banyak manfaat bagi kita, baik manfaat secara religi maupun manfaat secara sains dan ilmu pengetahuan. Wa an Wa'il ibnu Hujrin radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a farraja baina asabi'ihi wa idza sajada dhamma asabi'ahu, rawahu al-Hakim. Hadis berikutnya dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a, ketika beliau ruku, farraja baina asabi'ihi, maka dia akan renggangkan jari-jarinya. Jadi ketika dia ruku, berarti ruku menaruh, kemarin itu menaruh tangan posisinya enggak begini. Ketika kita tempelkan tangan kita di lutut, tapi dibuka begini. Jadi benar-benar melindungi terhadap lutut. Wa idza sajada dhamma asabi'ahu, dan ketika sujud Nabi merapatkan jari-jarinya. Tapi kalau disatukan, ditekankan begini, kita menjadi kuat. Rawahu al-Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim. Hadis berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an. Rawahu an-Nasa'i wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwa pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat dengan cara bersila. Rasulullah melakukan itu untuk mendidik kepada kita, mencontohkan kepada kita bahwa sholat itu bisa dilakukan demikian. Tapi untuk siapa? Itu harus dikaji, harus lebih diperdalami melalui hadis-hadis yang ada, antar hadis yang atau antar dalil-dalil yang kita miliki, yang kemudian para ulama Syafi'iyah menyimpulkan bahwa duduk itu bisa dilakukan ketika orang yang mau melakukan sholat tidak bisa melaksanakannya dengan cara berdiri, atau saking tekloknya karena sudah tua banget sehingga tidak kuat lama misalnya. Nah itu yang nggak apa-apa, itu lidoruro. Kanjeng Nabi itu selalu memikirkan bagaimana ini kira-kira ke depan umat saya itu tidak terbebani dengan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia menampilkan, mencontohkan dari berbagai cara gitu. Supaya apa? Supaya banyak orang ketika orang melihat itu banyak sandaran-sandaran atau banyak argumentasi-argumentasi yang diambil oleh orang tersebut yang juga berdasarkan bersumber dari Rasulullah. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah adalah soal memberi informasi kepada kita tentang tata cara lain untuk melaksanakan sholat, juga memberikan informasi tentang hikmah atau makna di balik ini semua adalah bagaimana Rasulullah menumpahkan kasih sayangnya, memberikan kita cara-cara yang lain yang tidak membuat kita menjadi ribet dan berat. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina as-sajdataini Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Rawahu al-arba'ah illa an-Nasa'i wa lafdhu li Abi Dawud wa sahhahahu al-Hakim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, dia mengatakan, dia mengucapkan duduk di antara dua sujud yang dibaca adalah Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Itu yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu al-arba'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh 4 imam ahli hadis illa Nasa'i, kecuali Imam Nasa'i. Wa lafdhu li Abi Dawud wa sahhahahu al-Hakim. Lafadznya, redaksinya itu milik
Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Hakim. Cukup ya? Baik, sudah Isya, akhiri Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.